Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan punten ya teman-teman, agak sedikit telat postingnya karena kalau Persib menang mah aduh bungah pisan lah. Jadi kita nggak habis-habis gitu ya ketika nobar ngomongin Persib Bandung, si A, si B dan lain sebagainya. Jadi rada hilap gitu buat ngeposting. Tapi insya Allah kita punya informasi yang menarik teman-teman, sangat menarik yang berhubungan dengan angka 3. Nah, ada apa dengan angka 3 ini? Yuk kita simak satu persatu. Namun sebelumnya kita coba lihat dulu pernyataan Bojan Hodak setelah Persib Bandung menang di laga away semalam menghadapi PSBS Biak. Jadi menurut Bojan Hodak ini sudah sesuai dengan rencana yang memang awalnya kan mengatakan bahwa menghadapi PSBS ini agak susah gitu ya, agak sulit pertandingannya karena melihat tren Biak yang memang meningkat beberapa pertandingan yang terakhir. Namun ya alhamdulillah dengan kemenangan ini Bojan Hodak juga mengapresiasi seluruh pemain Persib Bandung dari mulai pemain inti yang diturunkan dari awal maupun pemain pengganti gitu ya yang dimasukkan di awal-awal babak kedua. Nah, ini apa saja yang diapresiasi oleh Bojan Hodak kepada skuad Persib Bandung? Pertama itu dari kesiapan pemain katanya, lalu juga dengan kemenangan ini kita mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa untuk menatap laga selanjutnya katanya. Lalu juga kita bisa memang sudah memaksimalkan latihan selama seminggu kemarin atau lebih daripada seminggu kemarin. Itu dengan kemenangan ini jadi sudah pas gitu ya. Walaupun ada beberapa hal yang masih dievaluasi, yang harus dievaluasi kembali, yaitu dengan ketenangan pemain yang mana banyak harusnya Persib Bandung tuh menang dengan lebih dari 3 gol katanya. Tapi karena pemain ini buru-buru, pemain ini tidak tenang sehingga banyak peluang yang terbuang. Jadi ya itu yang akan dievaluasi salah satunya. Selebihnya tidak ada hal yang mengecewakan. Jadi Bojan Hodak sangat senang dengan hasil ini dan memang sesuai dengan prediksi awalnya gitu ya. Bojan mengatakan kita punya hal yang bagus ketika bermain di Yogyakarta. Jadi di sini tuh kayaknya ya udah nggak aneh lah, dan memang Persib punya sejarah yang bagus katanya ketika bermain di tanah Jogja teman-teman gitu. Nah, ini memang salah satu pernyataan yang memicu hal yang sangat positif di ruang ganti Persib Bandung, dan memang ya alhamdulillah lah gitu ya. Kita coba aminkan saja apa yang sudah diperjuangkan tim pelatih dan pemain, hasilnya pun maksimal dengan ya angka yang terbaik gitu ya. Kita dapat 3 poin. Nah, nanti selanjutnya juga di tanggal 23 Persib Bandung akan menjamu ACL 2 atau menjamu Selangor FC di GBLA tanggal 23. Nah, sebetulnya ada apa dengan misteri angka 3 ini teman-teman? Yuk kita ulas satu persatu. Di antaranya itu tadi ada pertandingan selanjutnya menghadapi Selangor FC di tanggal 23. Apakah akan kembali menemukan kemenangan di situ? Insya Allah kita doakan saja. Namun sebelum jauh ke situ, kita bahas pertandingan tadi malam dulu. Persib Bandung berhasil meraih 3 poin dan 3 gol gitu ya. Jadi Persib Bandung masuk kemarin memasukkan 3 gol ini, berhasil naik ke peringkat 3. Lalu juga menang dengan angka 0-3 gitu ya. Lalu juga sekarang di peringkat ketiga itu Persib Bandung mengumpulkan poin kurang lebih 13 gitu ya. Jadi ada angka 3-nya juga di situ. 3 gol juga. Lalu juga Persib Bandung menciptakan gol pertama. Jangan lupa teman-teman, itu di menit 45 plus 3 gitu ya. Jadi di injury time tambahan 3 menit. Nah, ini oleh Andri Jung. Jadi yang mana di situ juga belum berhenti untuk keajaiban angka 3. Untuk Andri Jung sebelumnya juga ada 3 penendang Persib Bandung tendangan penalti. Maksudnya itu yang tidak masuk gitu ya, dari mulai William Barros, Maklok, lalu juga ada Guy Kocha yang mana yang penendang setelah 3 penendang itu tidak berhasil, akhirnya Andrew Jung yang menendang dan gol. Nah, ini pun ada cerita menarik katanya.
katanya. Jadi harusnya Maklok yang mengambil tendangan penalti itu, namun katanya Andrew Jung belum pernah menciptakan gitu ya, atau mencetak gol di Liga Super League. Jadi kalau di ACL 2 kan sudah, tapi kalau di Super League belum. Nah ini Maklok dengan besar hati ngasih katanya tendangan penalti itu ke Jung. Sebetulnya ya memang bukan Jung yang menjadi eksekutor, itu harusnya Maklok. Tapi ya inilah Persib Bandung gitu ya, dengan dinamika luar lapangan yang sudah terbentuk, chemistry-nya pun legowo seorang kapten dengan menyerahkan bola penalti itu. Tapi ya alhamdulillah dari hasil gol itu mulai cair teman-teman untuk pertandingan babak keduanya gitu ya. Jadi Persib Bandung bisa meraih skor 3-0 ini lebih harusnya lebih banyak, tapi ya ada beberapa hal nanti yang berhubungan dengan angka 3 juga teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nah ini juga untuk gol yang pertama itu, sebelumnya susah mencetak gol sebelum penalti karena kurang lebih 30 menit lebih teman-teman itu hujan terus mengguyur gitu ya di Maguwo Harjo. Namun setelah hujan berhenti mulai terbentuklah skema yang sudah direncanakan oleh Bojan Hodak. Tapi kita harus akui juga Maguwo Harjo lapangannya bagus, drainasenya juga bagus, dan memang tidak melihat genangan gitu ya di sisi manapun di lapangan Maguwo Harjo semalam. Itu keren banget menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan GBLA bisa meniru gitu ya, minimal yang meniru di dalam negeri sendiri, jangan jauh-jauh ke Eropa lah. Tapi iya kalau memang perawatannya bagus wajib kita tiru teman-teman, karena sekarang sudah masuk curah hujan yang besar gitu ya. Ya jangan sampai menghadapi Selangor FC besok, waduh ini di tingkatan Asia kita ya mudah-mudahan tidak terjadi lah gitu ya teman-teman. Baik, masuk ke misteri angka 3 yang lainnya. Setelah tadi ya teman-teman perhatikan, lalu juga 3 pemain yang menjadi sorotan teman-teman, yang mana ada 2 orang yang mendapatkan nilai belum maksimal. Ada William Marcilio dan juga ada Berginho, yang mana kan Berginho bermain di babak pertama ini masih mengandalkan individualisme gitu katanya. Jadi memang masih belum lancar untuk operan-operan ke striker Persib Bandung. Nah ini mudah-mudahan bisa diperbaiki cara bermainnya, tapi ya saya pribadi tidak bisa berkomentar mengenai itu ya. Ini dari pendapat bobotoh kebanyakan, jadi masih kurang, masih ya hayang kusorangan katanya gitu ya. Lalu yang kedua juga William Marcilio yang menggantikan di babak kedua, ini juga sama. Jadi kalau menurut saya pribadi, William ini ingin menciptakan banyak peluang melalui shot on goal. Jadi walaupun ya sering syuting ya coba-coba, tapi minimal ada usahanya gitu teman-teman. Karena kemarin-kemarin kan kita juga tahu taktik yang diajarkan Bojan Hodak itu ada finishing waktu di lapangan pendamping di sebelah GBLA itu ya. Jadi finishing ini ya, ini salah satunya kita harus ngetes terus untuk ya shot on goal, karena beberapa pertandingan yang lalu kan shot on goal dari Persib Bandung ini sangat minim sekali teman-teman. Jadi yang mudah-mudahan lah ini kita juga masih perlu satu finishingnya yang memang betul-betul maut gitu ya, atau mematikan di sini. Tapi ya alhamdulillah 2 pemain ini walaupun masih kontribusinya dianggap kurang, tapi kita anggap cukup karena Persib menang gitu aja. Nah satu pemain yang menjadi satu superstar baru gitu ya, Tom Haye ini memang nilainya paling tinggi, dan dia mungkin energi positifnya dilampiaskan di Persib Bandung. Ketika kemarin energi negatifnya banyak banget ketika habis membela timnas, karena ya kita tahu tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia. Begitu main tadi malam, aura positifnya yang timbul. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, bukan hanya bobotoh saja, tapi netizen sepak bola Indonesia juga terkagum-kagum, terpersip-persip oleh Tom Haye katanya gitu ya. Ini luar biasa teman-teman. Nah itu ada 3 pemain yang menjadi sorotan. Ada juga 3 pemain yang tidak bermain ataupun yang bermain di tim lawan. Yang pertama ada Hamra dan juga ada Dewangga, yang mana masuk DSP tapi masih belum dimainkan. Nah ini harus sabar teman-teman, karena Bojan Hodak juga mungkin punya perhitungan sendiri. Diantaranya juga Hamra dan Dewangga kemungkinan harus mengejar
kebugaran atau level kebugaran dari pemain-pemain Persib yang lainnya. Bukan masalah skill. Kalau skill mah kita yakin mereka pemain bagus, tapi mungkin ada kebugaran yang harus didapatkan dulu sehingga bisa dikasih menit bermain, mungkin begitu ya teman-teman. Nah, satu pemain lagi adalah penjaga gawang dari PSBS Biak. Katanya kalau tidak ada dia, lebih dari 3 gol itu Persib bisa mencetaknya katanya. Jadi ya ini penjaga gawangnya juga cukup oke lah semalam gitu ya. Ada yang merekomendasikan direkrut di putaran kedua menggantikan Prisbeck kan gitu. Nah ini ya macem-macem lah kalau komenan netizen gitu, apalagi Boboto gitu ya. Tapi kita anggap positif saja dengan kemenangan ini. Kita naik ke peringkat 3, mencetak 3 gol gitu ya. Lalu kita juga sekarang membawa 3 poin ke Persib Bandung dengan poin 13. Dan juga yang terakhir dari misteri angka 3 ini adalah mudah-mudahan di akhir musim nanti kita bisa mencetak hat-trick dengan juara 3 kali berturut-turut. Amin teman-teman, aminkan yang keras. Jadi ini pun satu hal tangga loncatan yang bagus menurut Bojan Hodak juga. Ini adalah awal kita kembali ke jalur kemenangan teman-teman, jalur juara, dan memang Persib pantas berada di posisi sementara ini teman-teman. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.